Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring yang kedua ya. Jangan lupa diisi itu absennya. Jadi nanti Bapak menilai absen juga. Terus keaktifan kalian di forum. Tanya jawab, jangan cuma menyimak aja ya. Selamat pagi itu anak-anak IPA ada Almira, ada Deriska, ada Ismu, Kobul, Mariska, Darmawan, anak IPS-nya ada Sanju, ada Slamet, ada Verigo. Nah, yang lainnya, ayo bangun, cepat gabung sama kita ya. Untuk absennya, Bapak kasih kalian waktu sampai jam 12 malam nanti. Jadi jam 12 malam udah ditutup absennya. Kalau pengerjaan tugas, Bapak nggak ngasih batas waktu. Kalian bebas saja mau mengerjakannya kapan, yang penting kalian belajar di rumah. Baik, kita mulai saja ya. Ini pertemuan daring kita yang kedua. Materinya akan Bapak ulas dulu dari materi yang minggu lalu. Minggu lalu sudah Bapak sampaikan tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh ditutupnya pelabuhan Konstantinopel yang mengakibatkan orang-orang Eropa kesulitan mendapatkan akses rempah-rempah. Makanya orang Eropa berupaya mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah. Daerah penghasil rempah-rempah itu adalah Hindia, Indonesia saat ini. Itu kemudian tujuan bangsa Barat ke Nusantara itu pada awalnya yang pertama masuk ke Indonesia, Spanyol dan Portugis, Portugis dan Spanyol ya. Itu tujuannya ada tiga, ada gold, ada glory, ada gospel. Gold itu mencari kekayaan, glory itu mencari kejayaan. Kejayaan itu ukurannya tanah jajahan. Jadi kalau semakin luas kalian punya wilayah kekuasaan, tanah jajahan, berarti negara itu semakin maju, semakin dihormati. Terus gospel, gospel itu yang terakhir. Gospel itu artinya menyebarkan kepercayaan Nasrani. Nasrani itu agama Kristen Katolik. Nah, nanti kita akan bahas tentang ini, perbedaannya tentang Katolik sama Protestan. Karena nantinya Belanda ketika mau belanja di pelabuhan yang dibangun oleh Spanyol dan Portugis di Lisabon, nggak boleh masuk karena perbedaan agama. Belanda itu Protestan agamanya, sama kayak Inggris. Sementara Spanyol dan Portugis adalah Katolik. Tuh. Itu minggu lalu. Terus kemudian kronologi masuknya bangsa Barat ini juga akan kita bahas. Nanti kalian juga di akhir akan Bapak kasih tugas yang langsung kalian kerjakan di classroom. Baik, kita mulai saja. Ini materi pertemuan daring kita yang kedua tentang kongsi dagang dan munculnya pusat perdagangan baru di Eropa. Kongsi itu apa sih? Kongsi itu persekutuan. Jadi misalnya Sanju buka toko cilok, Deriska buka toko roti. Nah, daripada sendiri-sendiri, sementara selera orang banyak kan mendingan gabung buka toko yang jual cilok sekaligus roti. Nah, itu yang namanya kongsi dagang. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum ke sini, sebelum ke lahirnya pusat perdagangan baru di luar Konstantinopel, Bapak akan sedikit loncat dulu untuk menceritakan kronologi munculnya pusat dagang. Ini bisa kalian lihat petanya, akan Bapak perbesar dulu. Yang garisnya warna merah, ini adalah jalur pelayaran Portugis. Sedangkan yang warna biru adalah jalur pelayaran Belanda. Ini biru Belanda. Kemudian yang warna hitam ini adalah jalur pelayarannya Spanyol. Minggu lalu mungkin sudah sedikit Bapak ulas, tapi nggak apa-apa Bapak ulangi lagi. Jadi bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra itu Spanyol. Christopher Columbus namanya. Nah, jadi Columbus itu pertama kali berlayar ke arah kiri. Kalau peta sebelah kiri itu berarti barat. Dia ke arah barat, mendarat di Bahama. Nah, ini Christopher Columbus. Dia mencari Hindia. Sama semuanya mencari Hindia. Hindia itu Indonesia saat ini. Cuma karena si Columbus ngerasa udah sampai di Hindia, kemudian suku asli di situ disebutnya orang-orang Indian sampai hari ini. Dan itu salah. Tuh. Benuanya dikasih nama benua Amerika. Makanya dianggap penemu benua Amerika itu Columbus. Amerika itu diambil dari nama salah satu staffnya, navigatornya, penunjuk jalannya, namanya Amerigo Vespucci. Makanya kemudian dikasih nama Amerika. Nah, nanti dari Bahama ini terus berlayar ke arah barat, tembus-tembus dari sebelah timur ini di peta. Nah, ini jalurnya diteruskan oleh pelaut Spanyol namanya Ferdinand Magelhaens. Nanti dia mendarat di Filipina, tapi dia nanti mati di Filipina karena ada pertempuran sama suku lokal.
nanti diteruskan perjalanannya dari Filipina ke arah selatan. Tapi dia lebih dulu dimasuki sama Portugis Indonesia itu. Kalau Portugis berlayarnya ke arah selatan. Ke arah selatan, sini terus sini ya. Dia mendarat di Brazil ini, Cabral. Cabral mendarat di Brazil, kemudian meneruskan pelayarannya ini. Ini Tanjung Harapan ini Afrika Selatan. Terus ke arah timur sampai ke India. Dari India dia melanjutkan lagi ke timur lagi sampai masuk ke Malaka tahun 1511. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Dia mendarat di Malaka tahun 1511. Nah, dari Malaka nanti dia ngobrol-ngobrol sama pedagang. Dari mana nih asal rempah-rempahnya? Dikasih tahu lah bahwa rempah-rempah itu asalnya dari Ternate dan Tidore. Makanya kemudian Portugis berlayar lagi ke sini. Ternate dan Tidore, Kepulauan Maluku. Nah, di Maluku ketemu juga Spanyol turun ke selatan, Sebastian del Cano. Nah, jadi Alfonso de Albuquerque ya, Portugis nanti ketemu sama Sebastian del Cano, ribut ngerebutin Maluku, saking kayaknya Maluku. Maluku itu sangat kaya akan rempah-rempah. Makanya dia dijuluki sebagai The Spicy Island, Pulau Pedes. Sempat ribut itu, sampai nanti akhirnya ditengahi sama gereja Vatikan. Gereja Katolik nanti diadakan perjanjian Zaragoza di Spanyol. Kemudian bumi dibagi dua, bagian utara nanti dimiliki sama Spanyol, kemudian bagian selatan nanti dimiliki oleh Portugis. Makanya akhirnya Maluku jadi miliknya Portugis. Spanyol balik lagi ke Filipina. Nah, setelah berdamai Spanyol dan Portugis ini, nanti dia mendirikan pusat perdagangan rempah-rempah baru di sini. Nah, di Lisabon. Buka dia laris manis di sini karena ini kan di Laut Tengah, Konstantinopel udah dikuasai Islam ya. Jadi pedagang dari seluruh penjuru Eropa larinya ke sini. Orang Kristen nggak boleh jual beli di ini, Laut Tengah, di Konstantinopel. Makanya mereka semua larinya ke Lisabon. Tapi di Lisabon ini nanti unik. Belanda nih, kalian lihat peta biru ini peta Belanda ini nih ya. Belanda kemudian belanja ke Lisabon. Nah, nggak boleh Belanda belanja rempah-rempah. Kenapa nggak boleh? Beda agama. Begitupun dengan Inggris. Tapi Inggris tidak kita bahas ya. Inggris cukup kalian baca saja. Jadi nantinya Belanda nanya-nanya, nah, dari mana nih rempah-rempah? Nah, bahkan dia nanti akhirnya menyewa orang Portugis namanya Cornelis de Houtman untuk menunjukkan jalan ke daerah penghasil rempah-rempah. Ini jalurnya, yang biru. Jadi Belanda ke arah selatan, lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan, tapi dia tidak belok ke arah utara, tidak ngikutin jalurnya Portugis. Dia terus ke arah timur, sampai mendaratnya di Banten. Nah, dari Banten inilah nanti dia kemudian nanya-nanya juga di sini, rempah-rempahnya dari mana? Dari Maluku. Belanda ikut-ikutan cabut ke Maluku. Di Maluku ketemulah nanti dia sama Portugis. Siapa yang menang? Belanda. Bukan perang, persaingan. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi nanti setelah Portugis sama Spanyol bersepakat membangun pusat perdagangan baru, setelah Konstantinopel ditutup, muncul pelabuhan baru namanya Lisboa. Ini daerah tempat lahirnya, bukan tempat lahir ya, tempat pertama kalinya Cristiano Ronaldo berkarir ya. Nih, jadi nanti rempah-rempah yang berasal dari Maluku, dari The Spicy Island itu dijualnya di sini, di Lisabon. Tuh, tadi sudah dijelaskan juga, Spanyol dan Portugis pada awalnya ribut memperebutkan Maluku, ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, tapi akhirnya diputuskan Maluku milik Portugis, Spanyol harus balik lagi ke utara, ke Filipina. Nah ini, Belanda nanti nggak boleh dagang di sini. Belanda kemudian mencari daerah penghasil rempah-rempah baru, setelah dia ketemu Maluku, dia mendirikan VOC. Nah ini yang banyak orang salah ya. VOC itu didirikannya di Ambon. Nah baru nanti memindahkan markasnya ke Sunda Kelapa. Nanti Sunda Kelapa namanya berubah jadi Batavia. Nanti tapi tahun 1700-an. Masih Sunda Kelapa namanya. Nah, di Sunda Kelapa itu kenapa dipindahin ke situ? Karena posisinya lebih dekat sama Selat Malaka. Nah, Amsterdam inilah yang nanti jadi pesaing utama pelabuhan Portugis, pelabuhan Lisabon. Nih, kemunculannya di latar belakangi karena perbedaan agama. Ini agak unik ya. Jadi ketika Konstantinopel ditutup sama Turki, Turki melarang orang non-muslim berdagang di Konstantinopel. Kirain orang Kristen saudaraan ya, ternyata orang Kristen juga nggak saudaraan juga.
Ketika dibangun pelabuhan Lisabon, ditutup buat orang-orang Protestan. Protestan itu dari kata-kata protes. Ini materinya nanti panjang, harus diceritakan ketika pertemuan. Atau kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya di Google Classroom, di forum ya, nanti Bapak jelaskan di situ. Nih. Nanti kenapa Spanyol sama Portugis kalah bersaing? Karena cita-citanya di minggu lalu yang sudah Bapak bahas, 3. God, Glory, Gospel. Dia harus nyari kekayaan dengan dapat rempah-rempah. Dia harus nancepin patok, nandain tanah. Dia juga harus nyebarin agama Katolik. Nggak fokus dia. Beda sama kongsi dagang. Kongsi dagang ini satu cita-citanya. Meskipun dia nggak harus berkuasa, dia nggak harus nyebarin agama, yang penting dia dapat keuntungan. Nih, kongsi dagang besar di dunia pada abad ke-17 itu ada 2. Yang pertama itu punyanya Inggris, dia berdiri tahun 1600, East Indies Company ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai East India Company. Itu punyanya Inggris, sedangkan punyanya Belanda namanya VOC, Verenigde Oost-Indies Company. Jadi company itu perusahaan, jadi perusahaan Verenigde itu perdagangan, jadi perusahaan perdagangan Oost-Indies. Oost-Indies itu Hindia Timur. Ini bedanya ya, bisa kalian baca sendiri. Kalau EIC markasnya di India, di Kalkuta. Kalau VOC di Sunda Kelapa nantinya markas utamanya. Tuh. Kita lebih fokus ke VOC-nya. VOC-nya sendiri nanti akan kita bahas tersendiri di pertemuan minggu depan. Ini dimiliki oleh 17 pemegang saham. Jadi yang Bapak bilangin tadi, tukang cilok, tukang roti, tukang bubur, tadinya jualan di Indonesia, mereka ribut. Jadi saling bersaing sesama pedagang Belanda. Nah, daripada ribut, mereka kemudian menyatukan kekayaannya, usahanya dijadiin satu. Makanya namanya kongsi dagang. Tuh. Heren itu pemegang saham 17 karena jumlahnya ada 17 pedagang. Salah satunya adalah Pangeran Belanda, William van Oranje. Ini juga nanti bisa kalian tanyain di Google Classroom. Siapa sih William van Oranje itu? Atau kalian bisa browsing sendiri. Heren 17 bahasa Indonesianya, kalau orang Belanda menyebutnya Heren 17 namanya. Nah, kenapa dibentuk VOC ini? Untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. VOC ini merupakan perusahaan perdagangan terbesar di dunia yang nantinya mengalahkan EIC. Tuh. Nah, ini yang tadi kita bahas sedikit. Kenapa bisa kalah sih Spanyol sama Portugis? Itu yang pertama karena nggak fokus. 3 tujuannya. God, Glory, Gospel. Sedangkan EIC sama VOC fokus untuk mencari keuntungan. Jadi kalian juga kalau sekolah harus fokus. Nggak bisa ke sekolah tujuannya jajan, nyari pacar, TP-TP, apalagi Sanju, TP-TP ya. Nggak bisa Sanju. Jadi ini tujuannya fokus. Sekolah, belajar. VOC juga gitu. Fokus mencari keuntungan. Meskipun nanti akan kita bahas juga kenapa bisa bubar itu minggu depan. Nah, kedua hal inilah yang nantinya dikenal sama imperialisme kuno sama modern. Imperialisme itu penjajahan ya. Penjajahan oleh kerajaan, imperial. Membangun imperium. Cuma bedanya kuno sama modern. Nah, yang kuno itu Spanyol dan Portugis. Tujuannya dia sambil dagang, nyari keuntungan, nyari tanah jajahan, nyebarin agama 3. Tapi kalau yang modern tujuannya cuma satu, mencari keuntungan. Tuh. Baik, mungkin itu aja ya materi untuk hari ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Oke?